Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita akan update adalah statement terbaru dari Pratiwi Novianti yang hari ini dia sepertinya sangat sibuk sekali ya. Pertama, kita tahu bahwa pagi tadi dia mendatangi kantor Komnas Perempuan. Setelah itu pun dia menuju ke kantor kepolisian, kayaknya ke Polda Metro Jaya teman-teman ya. Karena ini adalah satu hal yang nggak bisa kita pungkiri bahwa mungkin ada sebagian orang bilang bahwa ya udahlah Novi cuekin aja timnya Agus, terutama statement dari Alvin Lim dan juga RD Lau yang mengatakan hal-hal negatif seperti itu. Tapi bagi Novi, dia mengatakan dalam wawancara ini bahwa dia ngerasa sangat tertekan dan juga ngerasa kayak mentalnya terserang banget teman-teman. Ada salah satu poin disampaikan bahwa pada saat dia menemui Komnas Perempuan, kenapa kok dia justru menuju ke sana? Ya karena memang ada indikasi ini nih ada kayak kesannya bahwa sosok-sosok tersebut ya spesifiknya adalah terkait mungkin dengan RD Lau ataupun juga Alvin Lim, mereka itu sangat meragukan seorang perempuan berdiri di kakinya sendiri. Ini adalah statement dari kuasa hukumnya Novi karena ngerasa bahwa kata-katanya itu kok diberikan statement contoh-contoh pekerjaan yang seperti itu yang kesannya merendahkan. Maksudnya gimana nih kok merendahkan seperti itu? Coba kita simak cuplikannya pada saat timnya Novi baru keluar dari kantor Komnas Perempuan, teman-teman. Kemudian memojokkan harkat martabat sebagai perempuan ya. Kami berharap ini tidak terjadi lagi, baik itu kepada teknologi maupun kepada perempuan-perempuan Indonesia. Bagaimana kemudian seorang oknum advokat dalam hal ini inisial AL ya, sangat meragukan kemampuan seorang perempuan untuk berdiri teguh gitu di kakinya sendiri. Oke, oknum advokat inisial AL yang terkesan sangat meragukan seorang perempuan berdiri teguh di kakinya sendiri. Oke? Sehingga mereka kemudian menyampaikan bahwa dengan lantang ya menyampaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pantas ya gitu. Oke, pekerjaan-pekerjaan tidak pantas adalah terkait dengan statement yang huruf P itu ya, PEL terakhirnya R. Ya, walaupun dari Alvin Lim, dugaanku nih AL itu adalah maksudnya Alvin Lim kayaknya, karena Alvin Lim kan bertanya ya sebenarnya. Cuman gini, ini kan kita sudah bahas lah berkali-kali, ini ahli bahasa yang akan lebih nanti secara logika dan juga science gitu untuk meyakinkan yang mulia hakim kalau ini memang sampai kepada tingkat persidangan. Kita tahu tahapan yang sekarang ini kan sedang dilakukan oleh Novi adalah melaporkan ya. Boleh dong siapa aja melaporkan begitu. Terus kalau nanti sudah ada dua alat bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa Alvin Lim itu bisa menjadi tersangka, baru Alvin Lim bisa menjadi tersangka, kemudian baru berkasnya diserahkan ke kejaksaan, setelah itu baru menuju ke persidangan. Ada 5 jenis alat bukti teman-teman dan dibutuhkan 2 alat bukti untuk menetapkan Alvin Lim sebagai tersangka. Pertama adalah kayak keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau timnya Novi ataupun juga ahli lainnya bisa mengkategorikan pertanyaan-pertanyaan Alvin Lim yang disampaikan dengan intonasi seperti itu, dengan gayanya, dengan macem-macemnya, komen-komennya, apakah itu kategorinya pertanyaan yang beneran bertanya, atau justru malah tujuannya kayak merendahkan harga diri seorang Novi. Novi juga mengatakan pada saat dia hari ini juga ke kantor polisi untuk melaporkan Alvin Lim untuk yang laporan kedua. Jadi ini dua hal yang berbeda. Novi bilang bahwa yang direndahkan di sini tuh banyak sekali. Nggak cuma dari video-videonya yang dia upload di sosial medianya, tapi juga Novi bilang, kalau kalian lihat di akun sosial medianya, komen-komenan dari para subscribersnya, kemudian dia bales, kata-katanya juga termasuk kategori yang parah. Dan Novi menjadikan hal-hal ini sebagai salah satu barang bukti selain videonya tersebut. Kemudian Novi juga sangat kecewa dengan beberapa statementnya Alvin Lim tentang merendahkan pekerjaannya yang dulu sebagai seorang pramugari. Kayaknya itu dianggap sebelah mata begitu. Ya, apakah ya, ini kan suatu hal yang subjektif ya, namanya juga sakit hati kan ya. Mungkin santai, bercanda di hadapan kamu, tapi di hadapanku tuh menyinggung. Tapi pasti ada, apa ya, benang merahnya lah, ada kayak standarisasinya lah. Nah, bagian-bagian subjektif ini tentunya harus dicocokkan dengan pasal yang dilaporkan. Kita coba simak cuplikannya pada saat Novi selesai dari melaporkan Alvin Lim untuk kedua kalinya,
Sepertinya ini kalau nggak salah di Polda Metro Jaya ya, karena yang pertama juga sama di situ teman-teman. Trauma banget karena mulai dari yang pertama sebenarnya RD itu kan juga sudah kena mental saya terkait narkoba adanya. Saya sampai buktiin kurir rambut saya buktiin. Oke, ya memang kita kalau cek jejak digitalnya, Novi juga sudah mendapatkan serangan sejenis waktu sama RD Lau kan ya. Kan RD Lau bilang bahwa saya punya nih orang yang pernah makai bareng sama Novi, dia menceritakan A, B, C, dan D. Akhirnya kan Novi memotong bagian rambutnya buat dilakukan uji laboratorium dan hasilnya negatif. Sebenarnya gini ya, kalau buat RD Lau dan juga Alvin Lim, coba deh di-upload salah satu bukti yang menurut kalian tuh kuat ke sosial media kalian, dan kalau nanti ternyata memang Novi ada indikasi ke hal-hal negatif tersebut, percayalah, netizen juga tidak akan serta-merta lantas semuanya ngebela Novi. Kenapa banyak yang ngebela Novi sekarang? Karena memang omong-omongan dan pertanyaan-pertanyaan dari lawannya Novi ini kesannya kayaknya mengada-ada begitu loh. Netizen juga bukan orang yang cari-cari masalah lah. Kita juga sama manusia gitu. Jadi kalau ada sesuatu hal yang nggak sesuai dengan common sense kita, hati nurani kita, netizen pasti bersuara teman-teman. Jadi kita nggak menyerang masalah individunya siapa, tapi tentang apa yang menjadi perdebatannya. Nah sekarang ini statement baru lagi yang dampaknya anak saya. Saya anak umur 3 tahun ya, 9 tahun pasti ke SD. Nah, Novi curhat di bagian ini terkait dengan dampak dari statementnya Alvin Lim. Tidak menyebutkan nama tapi inisial AL, tapi kita sudah sama-sama tahu lah topiknya diarahkan ke sana. Novi cerita ada salah satu anaknya yang usia 9 tahun, kelas 3 SD, itu ditanyain sama teman-temannya, ibu kamu tuh pekerjaannya apa sih? Gitu. Terus, emang apa artinya PEL, terakhirnya L tersebut gitu? Aku aja menyebutkannya nggak tega begitu loh. Itu kan sebuah hal yang dalam tanda kutip menjadi tekanan batin gitu. Karena aku paham sebagai orang tua itu kadang kalau kita yang dihujat kayaknya biasa-biasa aja. Tapi kalau anggota keluarga kita, istri, anak, atau mungkin orang tua, kita sakitnya tuh 1000 kali lipat. Nah makanya aku lihat hari ini kan Novi pakai, kelihatan tertutup ya, pakai topi, pakai kacamata, kemudian lebih tertutup. Kayaknya dia ngerasa mungkin matanya bengkak, menangis, dia ngerasa tertekan mentalnya karena buah hati di sekitarnya juga sudah mengalami serangan-serangan yang seperti itu. Dan ini suka tidak suka, ya hak prerogatifnya Novi bahwa dia mau melaporkan. Ya terkait dengan kayak gini ya, mungkin bagi sebagian orang di Indonesia, profesi seperti Novi, konten kreator, itu dianggapnya masih sebelah mata. Pramugari pun dianggapnya masih sebelah mata. Kayaknya profesi apa ya yang dianggap nggak sebelah mata di Indonesia? Padahal ya kalau kita ngomongin kayak waktu kan Alvin Lim juga menyebutkan, kita kan bertanya kayak dulu kasusnya Sambo gitu kan ya. Kasus Sambo aja kita bertanya, kok penghasilannya segini, tapi kok yang dimilikinya A, B, C, dan D luar biasa. Kan kalau waktu itu kan adalah penyelenggara negara, ada laporan LHKPN-nya, kita tahu gajinya berapa per bulan, pendapatannya, tunjangannya kita ngerti. Tapi kalau Novi kan beda. Ini kan swasta, konten kreator. Ada hal-hal uang-uang yang dihasilkan itu tidak semuanya bisa kebaca sama masyarakat. Samalah seperti artis-artis ataupun juga mungkin pengusaha dan sebagainya. Kan uangnya ups and down-nya tinggi. Ya, kecurigaan-kecurigaan tersebut boleh, tetapi kan harus berlandaskan sesuatu hal yang logik gitu. Jangan kita nggak ngerti, lantas menyerang A, B, C, dan D. Ada banyak lah isu-isu lainnya gitu. Nah, kemudian ada salah satu statement dari Alvin Lim ini ya, yang aku lihat kalian mention ke TikTokku di Anjasa Sumara. Ini Alvin Lim juga mengomentari terkait dengan RD Lau. Kan dia bilang bahwa yang dilaporkan Novi kan 2 orang ya, RD Lau dan juga Alvin Lim. Terus dia bilang begini, jangan samakan saya dengan siapa? RD Lau katanya. Karena kalau RD Lau itu setahu saya, dia tidak ada pertanyaan apakah. Kalau saya itu ada pertanyaan apakahnya. Oh begitu. Coba kita simak cuplikannya berikut ini teman-teman. Ya, kalau RD kan beda lagi mas. Dia mau laporin RD ya RD ngomongnya apa sama saya kan mungkin beda. Setahu saya kalau RD nggak ada pakai kata apakah. Ya kan saya juga ngelihat videonya RD kan, dia langsung bilang Novi itu pemakai narkoba, dia bilang. Nah itu pernyataan.
Kalau dia nanya apakah Novi pemakai narkoba, terus dibilang pencemarkan, nah itu ngawur di Oke. situ. Gitu. Jadi masing-masing ada pertanggungjawaban masing-masing kok. Oke. Jadi pertanggungjawaban masing-masing. Jadi kalau untuk RD Lau, ya menurut Alvin Lim, pasalnya bisa kena unsur-unsurnya di sana. Tapi kalau untuk dirinya, tetap alasannya adalah itu adalah sebuah pertanyaan. Tapi aku yakin tim Novi juga paham yang disampaikan Alvin Lim ini adalah bagian yang akan menjadi pertimbangan dari pihak kepolisian, dan tim Novi aku yakin sudah menyiapkan backup-nya. Dia bilang ada balasan-balasan dari sosial medianya Alvin Lim pada saat membalas penontonnya atau pendukungnya. Nah, ini juga yang ngebuat Novi yakin memantapkan diri untuk melaporkan Alvin Lim 2 kali laporannya. Yang laporin saya ITE udah 250, Mas. Oke. Ya, jadi ini tambah 1, ini nggak ada gunanya. Yang laporin bukan cuma Novi ya, jenderal ngelaporin, jaksa tuh dari Sabang sampai Merauke udah TSK, mana nggak jalan di situ? Karena apa? Nggak memenuhi unsur. Oke. Alvin Lim mengatakan bahwa dia sudah ada 200-an lebih orang yang melaporkan Alvin Lim, bahkan dia sudah menjadi tersangka, tapi nggak jalan semuanya karena tidak memenuhi unsur versi dia. Oke, terlepas perdebatan kata-kata dan sebagainya, kita udah paham ya yang sudah sering nonton video ini. Cuma yang mau aku sampaikan buat Bang Alvin Lim dengan segala hormat, please, coba tunjukkan salah satu landasan dasar bukti selain dari pertanyaan nggak masuk akal hartanya segini kok melakukan A, B, C, dan D. Karena hartanya Novi itu bukan termasuk kalangan jet set loh. Kalau kita ketemu langsung, kita punya ngobrol banyak, aku bisa jelaskan lebih detail. Kok bisa masuk akal A, B, C, dan D. Tapi menurut aku itu nggak relevan dan nggak penting juga. Kalau memang ada satu aja data pendukung bukti Novi memang ada dugaan TPPO, coba diupload ke sosial medianya. Aku yakin masyarakat pasti akan berubah haluan, yang tadinya mendukung Novi pasti akan menghujat Novi. Tapi kan tidak ada sampai sekarang. Kalau memang belum ada, ya mbok jangan dipaksakan. Toh posisi Anda saat ini adalah kuasa hukumnya Agus. Yang Agus sudah terjadi kesepakatan buat damai. Tapi kesannya kuasa hukumnya Agus ini kan ada banyak nih kayaknya. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Maunya gimana begitu kan? Jadi ngebuat kontraproduktif apa yang telah dilakukan perdamaian dengan menteri, kayaknya sia-sia gitu. Ketemu sama Densu, Novi, ketemu Agus, ketemu sama tim donatur, kayaknya sia-sia doang begitu. Apakah ini strategi ataukah ada yang lain? I don't know. Sekarang kita beralih ke RD Lau, teman-teman. RD Lau merespon terkait dirinya dilaporkan oleh Novi. RD Lau bilang begini bahwa saya itu udah minta maaf loh sama Novi, sudah tabayun, kok tapi masih terus dilaporkan. Kenapa seperti itu? Coba kita simak cuplikannya berikut ini. Teman-teman. Nah, dari situ saya kok sudah sesama muslim loh saya dengan Novi. Saya sudah meminta maaf berkali-kali Bang Faktual, saya meminta maaf. Akhirnya dilaporkan. Terus kalau saya dilaporkan saya harus berdiam diri. Saya udah kasih isyarat Novi, jangan kontra dengan saya gitu loh. Ya, karena saya orangnya siap menghadapi apapun, resiko apapun saya siap. Bagi saya kalau cuma urusan dunia mah cetek Bang Faktual. Asal jangan di depan mata saya lagi banyak dosa, malaikat pencabut nyawa nampak di hadapan saya. Oke lah, pokoknya intinya dia nggak takut lah dilaporkan sama Novi. Cuma kan dia bertanya di sini ya, saya kan udah minta maaf berkali-kali, kita satu agama, tapi kenapa tetap dilaporkan? Kalau menurut pandanganku nih ya, Bang RD Lau, kenapa Anda tetap dilaporkan? Karena mungkin maafnya sudah disampaikan, Novi sudah memaafkan. Tetapi ada beberapa tindakan-tindakan Anda yang kita tahu kan ya, komentar-komentar di media massa atau sosial media, bahwa Anda tetap mendukung Agus, bahwa Anda tetap A, B, C, dan D. Ya ini adalah mirip-mirip kayak Agus juga sih. Ngomongnya, kata-katanya baik, aman, damai, tapi perilakunya kok tidak ada konsekuensinya gitu. Harusnya kalau orang sudah minta maaf, terus harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah ya udah harusnya RD Lau tidak ikut campur lagi dalam urusan Agus, diminta wartawan buat komentar, harusnya udah mundur, nggak usah komentar sama sekali. Tapi kan itu tidak terjadi. RD Lau masih tetap aktif memberikan komentar di media massa ataupun sosial media terkait dengan perdebatan donasi Agus ini. Dan komentarnya itu, ya kita nggak bisa mengontrol apakah Novi sakit hati atau enggak,
dan itu adalah hak prerogatifnya seorang Novi. Oke, ini semakin lama semakin meruncing, seperti kata Densu, banyak pihak sekarang yang merasa tersakiti dan merasa terluka. Semakin rumit banget ini. Kita lihat nanti, apakah akan mungkin terjadi perdamaian yang hakiki pada saat nanti Kementerian Sosial mempertemukan semua pihak bersama dengan Menteri Sosial. Oke, aku agak sedikit pesimis di sini. Laporan Novi yang buat Agus katanya mau dicabut, tapi sampai sekarang belum dicabut-cabut juga kayaknya. Mungkin udah, tapi sekarang ada laporan baru lagi. Aduh, berasa kayak dejavu ya. Ada lagi seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.